Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langkah Hijrah, sebuah ruang untuk kita yang ingin berubah tanpa merasa paling baik, tanpa merasa paling suci. Di video pertama ini, kita akan membahas satu amalan yang ringan di lisan, namun besar di sisi Allah, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat adalah doa dan pujian kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ia bukan sekedar ucapan, tetapi tanda cinta, tanda rindu, dan bentuk ketaatan kita kepada Allah. Allah sendiri memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi. Allah dan para malaikat bersolawat. Lalu Allah memanggil orang-orang beriman untuk melakukan hal yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali." Bayangkan, satu ucapan sederhana dibalas 10 rahmat dari Allah. Sholawat menenangkan hati, melembutkan jiwa, dan menguatkan iman. Saat lisan bersolawat, hati perlahan ikut bersujud. Kadang masalah kita belum selesai, bukan karena Allah jauh, tapi karena kita lupa mendekat dengan cara yang tepat. Bahkan, Allah dan malaikat pun ikut bersalawat. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Berikut manfaat dan keutamaan solawat Nabi. 1. Mendapat rahmat dan balasan dari Allah. Sholawat bukan hanya doa untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga jalan agar kita mendapat rahmat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang bersolawat 1 kali, Allah akan membalasnya dengan 10 sholawat. Artinya, satu amal kecil bisa mendatangkan limpahan kebaikan yang berlipat ganda. Rahmat Allah itu mencakup ketenangan hati, kemudahan urusan, dan keberkahan hidup. Ketika kita memperbanyak sholawat, sebenarnya kita sedang membuka pintu rahmat yang luas, meski tanpa kita sadari, dampaknya sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menenangkan hati dan menghilangkan kegelisahan. Sholawat memiliki kekuatan luar biasa dalam menenangkan jiwa. Saat hati gelisah, pikiran penuh beban, dan hidup terasa berat, sholawat menjadi penyejuk yang lembut. Ucapan sholawat membuat hati kembali fokus kepada Allah dan Rasul-Nya. Banyak orang merasakan bahwa sholawat mampu meredakan kecemasan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Karena sholawat bukan sekedar bacaan, tapi zikir yang menghubungkan hati kita dengan cahaya kenabian. 3. Mendekatkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat adalah bentuk cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bersolawat, kita menunjukkan bahwa beliau hadir dalam hati dan kehidupan kita, meskipun kita tidak hidup di zamannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang paling dekat dengannya di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat. Ini menunjukkan bahwa solawat bukan hanya berdampak di dunia, tapi juga menjadi bekal besar di akhirat kelak. 4. Menjadi sebab dikabulkannya doa. Para ulama menjelaskan bahwa sholawat adalah pembuka dan penutup doa yang sangat dianjurkan. Doa yang disertai sholawat memiliki peluang lebih besar untuk dikabulkan oleh Allah. Karena sholawat adalah doa yang pasti diterima, maka ketika kita menyelipkannya dalam doa pribadi, itu menjadi wasilah agar doa kita naik dengan penuh adab dan kemuliaan di hadapan Allah. 5. Menghapus dosa dan meninggikan derajat. Sholawat juga menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kecil dan diangkatnya derajat seorang hamba. Setiap sholawat yang diucapkan menjadi cahaya yang membersihkan hati sedikit demi sedikit. Dengan istiqomah bersolawat,
seseorang akan merasakan perubahan dalam dirinya, lebih lembut, lebih sabar, dan lebih dekat kepada kebaikan. Inilah tanda bahwa sholawat bekerja bukan hanya di lisan, tapi juga di hati. 6. Menjadi cahaya di dunia dan akhirat. Sholawat akan menjadi cahaya bagi orang yang mengamalkannya. Cahaya ini hadir dalam bentuk ketenangan hidup, arah yang jelas, dan pertolongan Allah di saat sulit. Di akhirat, sholawat menjadi saksi cinta dan ketaatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menjadi bekal berharga saat manusia paling membutuhkan pertolongan dan syafaat. Sebelum video ini kita akhiri, mari kita tenangkan hati sejenak. Di tengah segala lelah, di antara banyaknya doa yang kita panjatkan, ada satu amalan sederhana yang Allah dan para malaikat sendiri melakukannya, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ucapkan bersama, pelan-pelan, dengan hati yang hadir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 4 malaikat yang berjanji kepada Rasulullah bagi umatnya yang ahli bersalawat. 1. Malaikat Jibril alaihi salam, penyampai salawat umat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril adalah malaikat utama yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Jibril memiliki tugas menyampaikan wahyu dan juga menyampaikan salam serta salawat umat Nabi kepada beliau. Ketika seorang hamba bersolawat dengan tulus, Allah memerintahkan malaikat untuk menyampaikannya kepada Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa sholawat bukan sekedar ucapan, tetapi benar-benar sampai dan diperhatikan sebagai bentuk cinta dan penghormatan umat kepada nabinya. 2. Malaikat Mikail alaihi salam, malaikat yang mendoakan keberkahan dan rezeki. Malaikat Mikail dikenal sebagai malaikat yang mengatur rezeki, hujan, dan keberkahan kehidupan. Dalam penjelasan para ulama, orang yang memperbanyak sholawat akan mendapatkan keberkahan hidup, dan hal ini dikaitkan dengan doa-doa malaikat, termasuk Mikail. Sholawat menjadi sebab turunnya rahmat Allah dalam bentuk ketenangan dan kecukupan. Bukan berarti sholawat langsung menjadikan seseorang kaya, tetapi Allah melapangkan rezekinya dan menjadikannya cukup serta berkah. 3. Malaikat Israfil alaihi salam, malaikat yang memohonkan pengangkatan derajat. Israfil adalah malaikat yang kelak meniup sangkakala. Dalam beberapa penjelasan ulama, sholawat dikaitkan dengan pengangkatan derajat seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang istiqomah bersholawat akan ditinggikan derajatnya dalam kebaikan dan kemuliaan. Hal ini terjadi karena sholawat adalah amal yang sangat dicintai Allah, dan para malaikat mendoakan kebaikan bagi orang yang menjaga hubungan cinta kepada Rasulullah. 4. Malaikat Israel alaihi salam, malaikat yang dilembutkan tugasnya bagi ahli sholawat. Malaikat Israel dikenal sebagai malaikat pencabut nyawa. Dalam nasihat para ulama dan kisah-kisah hikmah, disebutkan bahwa orang yang mencintai Rasulullah dan memperbanyak sholawat akan diberi kemudahan dan kelembutan saat menghadapi sakaratul maut. Sholawat menjadi sebab Allah memberi ketenangan di saat paling berat dalam hidup manusia. Bukan karena kekuatan sholawat itu sendiri, tetapi karena rahmat Allah yang turun kepada hamba yang menjaga cintanya kepada Nabi Muhammad. Semoga dengan selawat ini, Allah tenangkan hati kita, Allah lapangkan urusan kita, dan Allah dekatkan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melangkah bersama kami. Jangan lupa, hijrah bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang terus melangkah. Ini adalah langkah hijrah.
melangkah pelan menuju ridha Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.